Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Hardiawan. Saya akan membahas mengenai tentang sentralisasi dan desentralisasi. Dalam suatu pemerintahan di negara itu butuh sebuah kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tercapai kondisi yang baik. Nah, biar tercapainya kondisi yang baik tadi, pemerintah itu memiliki pengaturan wewenang. Sekarang dikenal ada 3 wewenang sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu ada asas sentralisasi, kemudian ada asas desentralisasi, yang ketiga ada asas dekonsentrasi. Sentralisasi adalah apa? Satu, sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Jadi seluruh kebijakan itu yang mengatur adalah pemerintah pusat tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah. Nah, di antara kelebihan dan keunggulan dari sentralisasi adalah terjadinya sebuah kerampingan dalam bentuk organisasi. Kedua, adanya kebijakan-kebijakan yang terarah dan struktur dari pemerintah pusat, dan adanya keselarasan kebijakan dari pemerintah pusat sampai daerah. Kekurangannya apa? Itu kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Jadi kadangkala keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan asas sentralisasi ini tadi tidak sejalan dengan kondisi daerah yang dia putuskan. Cenderung keputusan itu bersifat global dan tidak mendalam. Terus mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat atau bisa disebut dengan demokrasi terbuka. Jadi memotong yang namanya kegiatan demokratis. Pemerintahan yang sentralisasi ini itu dikenal dulu dengan masanya Orde Baru. Orde Baru itu sangat kental dengan asas-asas sentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua adalah desentralisasi, adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Jadi pemerintah daerah berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Asas desentralisasi ini berbarengan dengan adanya otonomi daerah. Otonom daerah itu ada dan dirumuskan itu setelah adanya reformasi, setelah tahun 1998 jika di Indonesia. Nah, ketika adanya otonomi daerah, maka ada asas desentralisasi, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tetapi hal-hal yang krusial seperti keamanan, hubungan luar negeri, hubungan internasional, politik luar negeri, dan di antara itu hukum dan sebagainya itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, tetap diurus oleh pemerintah pusat. Maka desentralisasi ini akan mempermudah sebuah birokrasi dari rakyat ke pemerintah. Tidak, ketika pengurusan KTP atau Dukcapil itu rakyat tidak harus menunggu lama ketika dia harus memproses identitas. Dia cukup mendatangi ke Dukcapil kabupaten itu sudah selesai. Jadi mempersingkat waktu pengurusan berkas-berkas dan mempermudah masyarakat. Terus kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sejalan dengan kondisi masyarakat yang ada. Kekurangannya adalah memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya yang dibutuhkan sangat besar jika ada asas desentralisasi ini dijalankan. Selanjutnya adalah dekonsentrasi. Asas yang ketiga dekonsentrasi ini adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang diwewenangkan hanya administrasinya saja. Seperti contoh
dinas pendidikan. Di pusat ada, tapi di daerah juga ada. Karena itu adalah yang dilimpahkan bukan segi politiknya, tapi yang dilimpahkan adalah segi administrasinya. Agar apa? Agar masyarakat itu mempermudah urusan masyarakat dalam mempermudah berkas-berkas. Seperti halnya mengenai Dukcapil tadi. Ketika kita masyarakat itu tidak perlu mengurus dan lama sampai ke pusat berhari-hari atau berbulan-bulan, tapi cukup datang ke kabupaten, perekaman, dan satu hal itu bisa jadi. Nah, mungkin di sana itu adalah jadi dekonsentrasi adalah penyelaras, penyeimbang dari sentralisasi dan desentralisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, karena waktunya yang diberikan hanya 5 menit, ini sudah lebih dari 5 menit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.